Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya kasih anugerah-Mu yang begitu besar bagi kasih kami semuanya. Kami juga bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam setiap kegiatan aktivitas kami. Dan Kau yang menyertai kami sehingga kami masih ada hari ini, kami sehat, kami kuat, semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan kami yang luar biasa, yang senantiasa ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami masuk dalam Bible Study, di mana kami malam ini membahas tentang orang yang diundang untuk makan malam. Kami percaya Kau menaruhkan hikmat bagi kami, terlebih lagi juga buat hamba-Mu, Pastor David Chang, yang mengajar buat kami semuanya. Juga buat teman-teman kami yang saat ini belum sempat bergabung, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam aktivitas kegiatan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji nama Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidup. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Ku kagum akan kebesaran-Mu, ku kagum akan karya-Mu, ku kagum akan anugerah-Mu yang besar. Ku bersyukur, Kau Allahku yang senantiasa ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Allah kami sembah. Terpujilah namamu, Yesus.
Tuhan, Allah yang berdaulat, Allah yang ajaib. Sungguh tiada yang seperti Engkau, sungguh tiada yang menyamaimu Tuhan. Kau besar dan ajaib karyamu di dalamku. Heran dan benar segala jalan-jalanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya yang terindah di dalamku. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur bagimu. Ku bersyukur menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Tuhanku, Allahku yang sempurna tak bercacat celah. Kau kudus, Kau besar, Kau yang berkuasa atas seluruhnya. Terima kasih Yesus. Glory. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat berkumpul kembali mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh hari ini kami akan buka hati, buka pikiran untuk siap mendengarkan pelajaran yang berharga bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami semua berdoa. Amin. Saudara, topik hari ini adalah orang yang datang untuk makan malam. Ya, ini adalah eksegesis Lukas bagian kedua. Nah, kita udah bagian kedua ya. Lukas 14, pelajaran ke-13. Saya akan mulai. Saudara, keramah tamahan atau hospitality atau undangan makan malam di sini pada hari Sabat merupakan bagian penting dari kehidupan orang Yahudi. Sehingga bukan hal yang aneh bagi Yesus untuk diundang makan di sebuah rumah setelah ibadah mingguan di sinagoga. Biasa ya, pendeta diundang makan malam sama jemaatnya. Nah, di sini masalahnya, terkadang tuan rumah mengundangnya dengan tulus karena ia ingin belajar lebih banyak tentang kebenaran Allah. Namun, seringkali Yesus diundang makan hanya agar musuh-musuhnya dapat mengamatinya dan menemukan kesalahannya, menemukan sesuatu untuk dikritik dan dikutuk. Nah, saudara, itulah yang terjadi pada peristiwa yang dijelaskan dalam Lukas 14 ketika seorang pemimpin orang Farisi mengundang Yesus makan malam. Yesus tahu sepenuhnya apa yang di dalam hati manusia, sehingga ia tidak pernah lengah. Ada di dalam Yohanes 2 ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Malahan bukannya tuan rumah atau tamunya yang menghakimi Yesus. Dalam kejadian ini, mereka ingin menghakimi Yesus, tapi Yesuslah yang menghakimi mereka ketika mereka tidak menduganya. Oke, menarik ya saudara hari ini. Nah, sungguh, ya judulnya palsu. Sungguh dalam hal ini ia adalah orang berbahaya dalam tanda kutip untuk duduk bersama saat makan malam atau untuk diikuti dalam perjalanan, karena Yesus tahu semua orang di sekitarnya, hati mereka seperti itu. Yesus tahu. Dalam Lukas 14 kita melihat Yesus berurusan dengan 5 jenis orang yang berbeda dan menyingkapkan apa di dalam hati mereka, apa yang salah dalam hidup mereka dan di dalam pemikiran mereka. Pertama, orang Farisi, kesalehan palsu. Kedua, para tamu, popularitas palsu.
Yang ketiga, tuan rumah keramah-tamahan palsu. Orang Yahudi keamanan palsu. Dan orang banyak penantian palsu. Jadi apa yang ada di 5 orang itu semuanya palsu, saudara. Dan di sini kita belajar agar kita jangan menjadi yang palsu. Oke, kita mulai yang pertama, orang Farisi kesalehan palsu. Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah satu pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Mereka ingin menjebak Yesus. Kalau Yesus tidak menyembuhkan, Yesus dianggap tidak punya kasih. Karena Yesus mengajarkan kasih, tetapi kalau Yesus menyembuhkan di hari Sabat, mereka bilang Yesus melanggar hukum Taurat. Bikin Yesus serba sulit, ya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kenapa disuruh pergi? Bahaya saudara, nanti suruh bersaksi palsu. Nah, kemudian berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Oke saudara, kesalehan palsu orang Farisi. Alih-alih membawa mereka kepada pertobatan, kecaman Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat justru memancing mereka untuk membalas dendam, dan mereka pun berkomplot melawannya. Orang Farisi yang mengundang Yesus makan malam di rumahnya juga mengundang seorang pria menderita sakit gembur-gembur atau sakit busung lapar. Perutnya gede tapi badannya kurus kering, ya. Penyakit ini sangat menyakitkan, yang mana akibat gangguan ginjal, penyakit jantung, penyakit hati, dan jaringan-jaringan tubuh yang di dalamnya tidak bisa menyerap air lagi. Betapa kejamnya orang Farisi yang menggunakan orang ini sebagai alat untuk melaksanakan rencana jahat mereka. Tetapi jika kita tidak mengasihi Tuhan, kita juga tidak akan mengasihi sesama kita. Perlakuan mereka yang tidak berperasaan terhadap orang ini jauh lebih buruk daripada perilaku durhaka Tuhan kita. Durhakanya tanda kutip, ya, yang dianggap orang Farisi melanggar hukum Taurat pada hari Sabat. Orang yang menderita ini tidak diundang ke jamuan makan sepenting itu jika orang Farisi ingin menggunakan sebagai umpan jebakan untuk menangkap Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus tidak mungkin berada di tengah penderitaan manusia terlalu lama tanpa melakukan sesuatu. Jadi kalau Yesus mengabaikan orang menderita itu, ia tidak memiliki balas kasihan. Tetapi jika ia menyembuhkannya, maka ia secara terang-terangan melanggar Sabat dan mereka dapat menuduhnya. Mereka menempatkan orang sakit busung air itu tepat di depan sang guru agar ia tidak bisa menghindarinya. Dan kemudian mereka menunggu jebakan itu muncul. Ingatlah bahwa Yesus telah melanggar hari Sabat mereka setidaknya dalam 7 kesempatan berbeda. Pada hari Sabat, ia mengusir setan. Lukas 4 ayat 31 sampai 37, menyembuhkan demam. Lukas 4 ayat 38 sampai 39, mengizinkan murid-muridnya memetik gandum. Lukas 6 ayat 1 sampai 5, menyembuhkan orang lumpuh. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9, menyembuhkan orang lumpuh ya tangannya. Lukas 6 ayat 6 sampai 10, membebaskan perempuan lumpuh yang dirasukin setan. Lukas 13 ayat 10 sampai 17, dan menyembuhkan orang lahir buta. Yohanes 9. Mengapa musuh-musuh Tuhan kita berpikir bahwa satu bukti lagi diperlukan? Kita tidak tahu, tetapi kita tahu bahwa seluruh rencana mereka akan menjadi bumerang. Ketika Yesus bertanya apa keyakinan mereka tentang hari Sabat, dia menggunakan senjata yang telah mereka tempa untuknya. Pertama-tama mereka tidak dapat menyembuhkan siapapun pada hari itu, dan semua orang tahu itu. Terlebih lagi jika orang Farisi mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh disembuhkan pada hari Sabat, orang-orang akan menganggap mereka tidak berperasaan. Jika mereka mengizinkan penyembuhan, rekan-rekan mereka akan menganggap mereka melanggar hukum. Dilema itu kini menjadi milik mereka, bukan milik Tuhan Yesus. Dan mereka membutuhkan cara untuk melarikan diri. Seperti yang telah mereka lakukan lebih dari sekali, ahli-ahli Taurat menghindari masalah tersebut dengan diam. Ya, Yesus menyembuhkan orang itu dan membiarkannya pergi. Karena tahu bahwa rumah orang Farisi bukanlah tempat aman bagi orang yang sakit busung lapar itu. Alih-alih memberi bukti yang memberatkan Yesus, orang-orang itu justru nanti akan memberikan bukti yang memberatkan orang
Farisi, karena ini adalah bukti A dari kuasa penyembuhan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terlalu banyak tentang orang-orang yang busuk hatinya ini untuk membiarkan mereka lolos. Dia tahu bahwa pada hari Sabat mereka akan menyelamatkan ternak mereka dari bahaya. Jadi mengapa mereka tidak mengizinkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan seorang manusia yang diciptakan menurut gambar Allah? Tampaknya mereka ditempelkan sama Tuhan Yesus dengan menyeratkan bahwa mereka menyelamatkan hewan lebih penting dari manusia. Sungguh tragis bahwa beberapa orang bahkan saat ini lebih mengasihi hewan peliharaan mereka daripada anggota keluarga mereka, tetangga mereka, atau bahkan dunia yang terhilang. Saudara, dalam undangan makan malam ini, Yesus menyingkapkan kesalahan palsu orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengaku membela hukum sahabat Allah. Pada kenyataannya mereka menyangkal Allah dengan cara mereka mencaci maki orang dan menuju Sang Juru Selamat sendiri. Saudara, ada perbedaan besar antara melindungi kebenaran Allah atau meninggikan tradisi manusia ataupun tradisi gereja, saudara. Oke, itu yang pertama, kesalehan palsu. Bagian kedua adalah popularitas palsu. Oke, kita lihat apa yang Yesus ajarkan bagian kedua. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang orang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, udah kamu di belakang aja, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pelajaran kedua ya. Saudara, para pakar manajemen memberitahu kita bahwa kebanyakan orang memakai tanda tak terlihat yang bertuliskan, tolong membuat saya merasa penting. Jika kita mengindahkan tanda itu, kita bisa berhasil dalam hubungan antar manusia. Ya, jadi kalau kita dalam persekutuan apapun ya, kalau kita memberi orang suatu tempat yang tinggi itu, ya kita akan berhasil dalam hubungan antar manusia. Di sisi lain, jika kita mengatakan atau melakukan hal-hal yang membuat orang lain tidak penting, kita akan gagal. Kemudian orang-orang akan merespon dengan menjadi marah atau kesel atau cemberut atau nggak tahu bagaimana diam. Karena pada dasarnya semua orang ingin diperhatikan dan dibuat merasa penting. Saudara, inilah terjadi juga di zaman Yesus. Pada zaman Yesus, seperti halnya saat ini, ada simbol status yang membantu orang meningkatkan atau melindungi kedudukan tinggi mereka di dalam masyarakat. Jika Anda diundang ke rumah yang tepat dan Anda duduk di tempat yang tepat, orang-orang akan tahu betapa pentingnya Anda sebenarnya. Penekanannya adalah pada reputasi, bukan karakter. Lebih penting untuk duduk di tempat yang tepat daripada menjalani kehidupan benar. Pada waktu itu ya saudara, saya nggak bilang sekarang. Pada zaman perjanjian baru, semakin Anda dekat duduk dengan tuan rumah, semakin tinggi kedudukan Anda di tangga sosial dan semakin banyak perhatian atau undangan yang Anda terima dari orang lain. Wajar saja, banyak orang bergegas ke meja utama ketika pintu dibuka karena mereka semua ingin menjadi penting. Sikap ini mengkhianati pandangan yang salah tentang kesuksesan. Janganlah berusaha menjadi orang sukses, kata Albert Einstein. Tetapi berusahalah menjadi orang yang punya nilai. Meskipun mungkin ada beberapa pengecualian, biasanya memang benar bahwa orang-orang yang bernilai pada akhirnya akan dihormati dan diakui secara natural. Kesuksesan yang datang dari promosi diri sendiri itu bersifat sementara. Dan Anda mungkin merasa malu ketika diminta untuk turun jabatan. Amsal 25 ayat 6-7. Ketika Yesus menasihati para tamu untuk duduk di tempat paling rendah, Dia tidak memberi mereka tipu muslihat untuk menjamin promosi. Kerendahan hati yang palsu yang duduk di tempat paling rendah sama dibenci Allah dengan kesombongan yang duduk di tempat paling tinggi. Allah tidak terkesan dengan status kita di masyarakat atau di gereja.
Dia tidak terpengaruh oleh apa yang dikatakan orang dan apa yang orang pikirkan tentang dia. Dia tidak pikir tentang validasi orang lain terhadap kita, karena dia melihat pikiran dan motif hati mereka yang salah. Allah tetap akan merendahkan orang yang sombong dan akan meninggikan orang yang rendah hati. Saudara, penulis esai Inggris Francis Bacon membandingkan ketenaran dengan sungai yang mudah membawa hal-hal yang ringan dan menggelembung, tetapi menenggelamkan hal-hal yang berat dan padat. Menarik untuk menelusuri ensiklopedia lama dan melihat banyak orang terkenal yang kini menjadi orang yang terlupakan. Kerendahan hati adalah anugerah fundamental dalam kehidupan Kristen, namun sulit dipahami. Jika Anda tahu bahwa Anda memiliki kerendahan hati, mungkin Anda sama sekali tidak punya kerendahan hati. Anda telah kehilangannya. Telah dikatakan dengan tepat bahwa kerendahan hati bukanlah merendahkan diri sendiri, melainkan sama sekali tidak memikirkan diri sendiri. Yesus adalah teladan kerendahan hati yang terbesar, dan ada baiknya kita berteriak memohon Roh Kudus untuk memampukan kita mendapatkan rendah hati dengan meneladani seperti Yesus lakukan di Filipi 2 ayat 1 sampai 16. Saudara, Filipi 2 ayat 1 sampai 16 saya tahu banget, dan anak buah Pak Sony itu hafal. Oke. Yang ketiga adalah tuan rumah, keramahan palsu, ya. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang-orang mengundang dia, ya, tuan rumah, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu dan saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapatkan balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara, tuan rumah keramahan palsu. Yesus tahu bahwa tuan rumah mengundang tamu-tamunya itu punya motivasi dan mempunyai dua alasan. Pertama, agar orang membayar kembali mereka karena mereka telah mengundangnya ke pesta-pesta yang lalu, atau membebani mereka dengan utangnya agar mereka mengundangnya ke pesta-pesta yang akan datang. Ya, keramahan seperti itu bukanlah ungkapan kasih dan anugerah yang tulus, saudara, melainkan bukti kesombongan dan keegoisan. Ia ingin membeli pengakuan. Yesus tidak melarang kita untuk menjamu keluarga dan teman, ya. Tetapi ia memperingatkan kita agar tidak menjamu keluarga dan teman secara eksklusif dan terus-menerus. Persekutuan semacam itu dengan cepat merosot menjadi masyarakat yang saling mengagumi, di mana setiap orang berusaha mengalahkan yang lain dan tidak seorang pun yang berani memutus siklus tersebut. Saudara, kalau saya undang saudara makan itu beda ya saudara, itu karena murni kasih yang tulus, saudara. Sayangnya banyak kehidupan sosial gereja yang sesuai dengan gambaran ini. Motivasi kita untuk berbagi haruslah untuk persekutuan dari Allah, untuk pujian dari Allah, bukan untuk tepuk tangan manusia. Pada pahala kekal di surga dan bukan pengakuan sementara di bumi. Pada hari penghakiman, banyak orang saat ini menjadi yang pertama di mata manusia akan menjadi yang terakhir di mata Allah. Banyak orang terakhir di mata manusia akan menjadi pertama di mata Allah. Pada zaman Tuhan, mengundang orang miskin dan penyandang cacat ke perjamuan umum dianggap tidak pantas. Para wanita pun tidak diundang, saudara, tidak dianggap. Namun Yesus memerintahkan kita untuk menempatkan orang-orang yang membutuhkan ini di urutan daftar teratas tamu kita, karena mereka tidak dapat membayar kita kembali. Jika hati kita benar, Allah akan memastikan bahwa kita diberi upah sepantasnya, meskipun mendapatkan upah pun tidak boleh menjadi motif kita untuk bermurah hati. Ketika kita melayani orang lain dengan hati yang tidak egois, kita sedang mengumpulkan harta di surga dan menjadi kaya di hadapan Allah. Dunia modern kita sangat kompetitif dan mudah bagi umat Allah untuk lebih mementingkan untung rugi daripada pengorbanan dan pelayanan. Apa yang saya akan dapatkan darinya dapat dengan mudah menjadi pertanyaan terpenting dalam hidup.
Kita harus berusaha mempertahankan sikap tidak egois seperti yang Yesus miliki dan membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Bagian keempat, saudara, adalah orang Yahudi keamanan palsu. Oke. Sip. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Mendengar itu, sebentar saudara. Mendengar itu, seorang dari tamu-tamu itu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Mari, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang, aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru kawin, karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah ke sana, ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, dan orang-orang buta, serta orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu tuan itu berkata kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan, lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Saudara. Oke. Jadi ketika Yesus mengatakan kebangkitan orang benar, salah satu tamu menjadi gembira dan berkata, "Berbahagialah orang yang akan dijamu di dalam kerajaan Allah." Orang-orang Yahudi membayangkan kerajaan masa depan mereka sebagai pesta besar dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan para nabi sebagai tamu kehormatan. Tamu anonim ini yakin bahwa suatu hari mereka akan berada di dalam perjamuan kerajaan bersama mereka. Yesus menanggapi dengan menceritakan sebuah perumpamaan yang mengungkapkan konsekuensi menjadikan dari keyakinan palsu. Mereka yakin karena mereka pikir mereka orang Yahudi, mereka pasti masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada zaman Yesus, ketika Anda mengundang tamu untuk makan, Anda akan memberitahu mereka hari tetapi bukan jam makan yang tepat. Ya, pada zaman Yesus. Seorang tuan rumah harus tahu berapa banyak tamu yang akan datang agar ia dapat menyembelih hewan dalam jumlah yang tepat dan menyiapkan makanan yang cukup. Tepat sebelum pesta dimulai, tuan rumah mengutus hamba-hambanya kepada setiap tamu untuk memberitahu mereka bahwa perjamuan telah siap dan mereka harus datang. Dengan kata lain, setiap tamu dalam perumpamaan ini telah setuju untuk menghadiri perjamuan tersebut. Tuan rumah mengharapkan mereka hadir. Namun alih-alih datang dengan antusias pesta, semua tamu justru menghina tuan rumah dengan menolak hadir. "Saya beginilah, saya begitu, ya udah biarin aja." Dan mereka semua memberikan alasan yang sangat lemah untuk membela perubahan rencana mereka. Tamu pertama menolak karena harus pergi melihat sebidang tanah yang telah dibelinya. Di timur, pembelian properti seringkali merupakan proses yang panjang dan rumit, dan orang tersebut akan memiliki banyak kesempatan untuk memeriksa tanah yang dibelinya. Siapapun yang membeli tanah yang belum pernah diperiksanya tentu saja mengambil resiko. Karena sebagian besar perjamuan diadakan pada malam hari, orang tersebut hanya memiliki waktu luang untuk bahkan penyelidikan sepintas. Orang kedua telah membeli sesuatu, memberi lembu yang ingin ia buktikan. Sekali lagi, siapa yang akan membeli hewan sebanyak itu tanpa mengujinya terlebih dahulu? Tidak akan banyak pelanggan di dunia modern untuk membeli mobil bekas yang tidak mereka uji. Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin orang itu benar-benar menguji lembu-lembu itu padahal hari sudah sangat malam? Pertanyaan saya akan membuktikannya, menyiratkan bahwa ia sudah dalam perjalanan ke pertanian ketika para pelayan datang untuk mengajak jamuan makan malam. Tamu ketiga sama sekali tidak punya alasan. Karena persiapan yang sangat rumit, pernikahan Yahudi tidak pernah mengejutkan. Jadi pria ini tahu jauh sebelumnya bahwa ia akan menikahi seorang istri. Jika demikian, ia seharusnya tidak setuju untuk menghadiri pesta itu sejak awal. Karena hanya pria Yahudi yang diundang ke perjamuan, tuan rumah tidak mengharapkan istri tersebut datang.
Jadi memiliki istri baru mungkin bisa menjauhkan pria itu dari jamuan, tetapi medan perang, tetapi tidak dari jamuan makan. Tentu saja ini hanya alasan. Saya pikir Billy Sunday lah yang mendefinisikan alasan sebagai kulit alasan yang dipenuhi oleh kebohongan. Ya saudara, jadi bikin-bikin alasan yang enggak gitu loh. Orang yang pandai berdalih biasanya tidak pandai dalam hal ini. Orang yang pandai berdalih biasanya tidak pandai dalam hal ini. Ketiga tamu itu sebenarnya berharap akan mendapatkan undangan lain di masa mendatang, tapi undangan itu tidak akan pernah datang. Setelah menyiapkan jamuan makan malam yang lezat untuk para tamu, tuan rumah tidak ingin semua makanan terbuang sia-sia. Jadi ia mengutus hambanya untuk mengumpulkan orang banyak untuk membawa mereka ke ruang perjamuan. Orang-orang seperti apa yang ditemukan di jalan-jalan dan lorong-lorong kota dan di jalan raya dan pagar-pagar? Orang-orang buangan, orang-orang berkeliaran, orang-orang tunawisma, orang-orang tidak diinginkan, orang-orang yang Yesus datang untuk selamatkan. Bahkan mungkin ada beberapa orang non-Yahudi di antara orang banyak itu. Orang-orang ini mungkin punya satu alasan untuk menolak undangan yang baik itu. Mereka tidak siap untuk menghadiri jamuan yang mewah. Jadi hamba itu berkata, paksalah mereka untuk menerima. Soalnya di sini itu ada suatu unsur teologi yang sangat tinggi. Irresistible grace. Kasih karunia yang tidak dapat ditolak. Ya, kayak Paulus. Sebelumnya dia pergi ke Damaskus untuk membunuh orang Kristen. Di dalam hatinya, di pikirannya tidak ada suatu pikiran untuk menyelamatkan orang untuk itu. Tetapi waktu dia ketemu Tuhan Yesus, matanya tertutup buta. Siapakah engkau? Saya adalah Yesus. Ya, orang umat-umatku telah engkau butuh. Saat itu apakah Paulus mikir bahwa dia akan menerima Yesus? Tidak, itu adalah irresistible grace. Kasih karunia yang bahkan manusia tidak dapat tolak, saudara. Ya, mereka tidak punya alasan. Orang miskin ini tidak dapat membeli lembu. Orang buta tidak bisa pergi memeriksa properti. Orang miskin cacat lumpuh buta biasa tidak dikawinkan. Kerumunan ini pasti lapar dan kesepian, tetapi mereka dengan senang hati menerima undangan perjamuan gratis. Tuan rumah tidak hanya meminta orang lain untuk mengambil tempat yang telah ditentukan bagi tamu undangan, tetapi ia juga menutup pintu agar orang-orang yang diundang, orang-orang pembuat alasan tidak dapat berubah pikiran dan masuk dalam perjamuan. Saudara, bahkan tuan rumah itu marah. Kita jarang membayangkan Allah mengungkapkan murkanya yang bersifat menghakimi terhadap mereka yang menolak undangannya yang penuh kasih karunia. Tetapi ayat-ayat seperti Yesaya 55:6 dan Amsal 1 ayat 24-33 memberikan kita peringatan yang sungguh-sungguh agar kita tidak menganggap enteng panggilannya. Perumpamaan ini memiliki pesan khusus bagi orang-orang Yahudi yang sombong, yang begitu yakin mereka akan makan roti dalam kerajaan Allah. Dalam beberapa tahun yang singkat, Injil akan ditolak oleh pemimpin agama resmi, dan pesan itu disampaikan ke orang Samaria dan kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan di sini yang dipakai adalah orang-orang yang dipaksa untuk menerima kasih karunia, yaitu Paulus. Namun pesan dari perumpamaan ini berlaku untuk semua orang berdosa terhilang saat Allah masih berkata, segala sesuatu sudah siap, perjamuan telah siap. Marilah datanglah kepadaku, hai yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada yang perlu dilakukan untuk keselamatan jiwa Anda, karena Yesus telah menyelesaikan karya penebusan ketika dia mati untuk Anda di kayu salib dan bangkit dari kematian. Saudara, undangannya gratis. Pesta disebar, undangannya gratis. Cuma-cuma, Anda tidak perlu untuk melakukan syarat apapun untuk memenuhinya. Dan Anda diundang untuk datang. Orang-orang zaman sekarang melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan orang-orang dalam perumpamaan ini. Mereka menunda menanggapi undangan agar mereka merasa puas dengan kedua terbaik. Tentu saja tidak ada yang salah dengan memiliki properti lahan pertanian, memeriksa barang-barang yang dibeli, atau menghabiskan malam bersama istri. Namun jika hal-hal baik ini menghalangi Anda menikmati hal-hal yang paling baik, maka semuanya akan menjadi buruk. Para pembuatan alasan ini sebenarnya hanya orang-orang sukses di mata teman-teman mereka, tetapi mereka ada pecundang di mata Yesus Kristus. Kehidupan Kristen adalah pesta, bukan pemakaman, dan semua orang diundang untuk datang. Ya, masalah hati, saudara. Kita semua masing-masing sebagai orang percaya harus mewartakan pesan. Marilah, sebab segala sesuatu udah siap. Allah ingin melihat rumahnya penuh dan masih ada tempat. Dia ingin kita pulang, pergi ke jalan dan lorong-lorong, pergi
pergi ke jalan-jalan dan persimpangan, dan pergilah ke seluruh dunia dengan Injil Yesus Kristus. Perumpamaan ini adalah teks khotbah yang disampaikan oleh D.L. Moody dengan judul Excuses. Artinya apa? Alasan. Khotbah ini disampaikan pada tanggal 23 November 1899 di Civic Auditorium di Kansas City, dan Moody itu waktu sedang berkhotbah sedang sakit. Dia katakan begini, "Saya harus memiliki jiwa-jiwa di Kansas City," katanya kepada siswa di sekolah di Chicago. Belum pernah saya ingin memimpin pria dan wanita kepada Kristus seperti yang saya lakukan kali ini. Saudara, dadanya berdebar kencang. Ia berpegangan pada organ agar tidak jatuh. Tetapi Moody dengan berani memberitakan Injil, dan 50 orang menanggapi untuk percaya kepada Kristus. Keesokan harinya, Moody pulang, dan sebulan kemudian ia meninggal. Hingga akhir hayatnya, Moody memaksa orang-orang yang untuk datang ke dalam perjamuan makan malam Tuhan Yesus. Keren, saudara. Yang terakhir, saudara. Ya, pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uang untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia meletakkan dasarnya tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangi dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi untuk ladang maupun pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, ia harus mendengar." Saudara, jadi banyak orang ini mempunyai penantian palsu. Saudara, seperti saya lagi buat shot, ya, yang paling penting yang saya lakukan adalah saya bisa konsisten. Ya, saudara sudah lihat, saya sudah buat shot, saya diskusi sama Bro Eko, dan saya membuatnya dengan konsisten. Pendalaman Alkitab juga sama. Ya, tidak terasa bahwa kita sudah hampir 5 tahun pendalaman Alkitab. Dan di sini ada satu orang yang tidak pernah lengah untuk datang, yaitu Tante Pocu. Ya, kita udah 5 tahun loh, hampir 5 tahun Tante Pocu ya. 3 tahun atau 4 tahun nanti kita hitung sendiri deh ya. Tapi udah cukup lama kita pendalaman Alkitab, dan saya tidak panas-panas tai ayam, saudara. Selagi saya katakan ya, maka saya akan lanjutkan terus. Nah, seperti itu menjadi murid Yesus juga. Apakah Anda menghitung anggarannya? Apakah Anda dapat menyelesaikannya? Apakah Anda tetap konsisten? Itu adalah sesuatu yang penting. Ya. Nah, orang banyak penantian palsu. Ketika Yesus meninggalkan rumah orang Farisi itu, banyak orang mengikutinya, tetapi ia tidak terkesan dengan antusiasme mereka. Palsu, saudara. Ia tahu kebanyakan orang-orang di antara mereka sama sekali tidak tertarik pada hal-hal rohani. Beberapa hanya ingin melihat mujizat, yang lain hanya ingin ia memberi makan orang lapar, dan beberapa berharap ia menggulingkan Roma dan mendirikan kerajaan Daud yang dijanjikan. Mereka mengharapkan pada yang salah. Yesus berpaling kepada orang banyak dan menyampaikan khotbah yang sengaja menipiskan barisan. Ia menegaskan dalam hal pemuritan biasa, ia lebih tertarik pada kualitas daripada kuantitas. Dalam hal menyelamatkan jiwa-jiwa terhilang, ia ingin rumahnya dipenuhi. Tetapi dalam pemuritan pribadi, ia hanya menginginkan mereka yang bersedia membayarkan harganya. Jadi waktu dia undang jamuan orang makan malam, dia pengen rumahnya penuh. Tetapi dengan pemuritan pribadi, dia hanya memilih orang-orang yang bersedia bayar harga.
Seorang murid adalah seorang pembelajar, seorang yang melekatkan dirinya kepada sang guru untuk mempelajari suatu keterampilan atau mata pelajaran. Mungkin padanan terdekat di zaman modern kita adalah murid magang, ya, seorang yang belajar dengan mengamati dan melakukan. Kata murid adalah sebutan yang paling umum untuk para pengikut Yesus Kristus dan digunakan 264 kali dalam Injil dan kitab para rasul. Yesus tampaknya membedakan antara keselamatan dan pemuridan. Keselamatan siapa aja yang percaya Yesus, ya. Keselamatan terbuka bagi seorang yang datang dengan iman, sementara pemuridan diperuntukkan bagi orang yang bersedia membayar harga. Keselamatan berarti datang kepada salib dan percaya kepada Yesus Kristus, sementara pemuridan berarti memikul salib dan mengikuti Yesus Kristus. Yesus ingin sebanyak mungkin orang berdosa diselamatkan, yaitu kata-kata yang ada sebelumnya adalah supaya rumahku penuh. Tetapi dia memperingatkan kita untuk tidak menganggap enteng pemuridan. Seperti yang sekarang kita lakukan adalah pemuridan, belajar firman Tuhan, pendalaman Alkitab. Dan dalam 3 perumpamaan yang dia berikan, dia menegaskan bahwa ada harga yang harus dibayar. Dengan adanya pendalaman Alkitab, Bro Kelvin gak bisa kemana-mana, gak bisa makan kemana-mana, gak bisa ajak undangan orang. Karena apa? Dia harus rekam pendalaman Alkitab itu. Ya, pertama-tama kita harus mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh, bahkan lebih dari kasih kita kepada sesama manusia. Kata benci di sini tidak menyiratkan antagonisme positif, melainkan artinya kurang mengasihi. Jadi kata membenci ayah, ibu, istri, ada anak-anak itu berarti tidak mengasihi ayah, ibu, istri, anaknya lebih dari mengasihi Yesus Kristus. Kasih kita kepada Kristus haruslah begitu kuat, yang nomor 1, sehingga kasih lainnya bagaikan kebencian jika dibandingkan. Bahkan kita harus membenci hidup kita sendiri dan rela mengikuti salib mengikutinya. Apa artinya memikul salib? Itu berarti identifikasi diri setiap hari dengan Yesus Kristus dalam rasa malu, penderitaan, dan penyerahan diri pada kehendak Allah. Itu berarti mati bagi diri sendiri, mati bagi rencana dan ambisi kita sendiri, dan rela melayaninya sesuai arahannya. Salib adalah sesuatu yang kita terima dengan rela dari Allah sebagai bagian dari kehendaknya bagi hidup kita. Orang Kristen yang menyebutnya tetangganya yang berisik sebagai salib harus dipikulnya tentu saja tidak memahami arti mati bagi diri sendiri. Saudara, mungkin saya masih umur 50, masih cukup muda. Saya mau gempur satu bisnis yang luar biasa, menghasilkan banyak duit. Dengan ini saya harus meninggalkan semua yang sesuatu yang saya lakukan bagi Kristus, saudara. Mungkin saya nggak maulah. Ya, mendingan saya mati bagi rencana saya, seumur hidup saya tetap melayani Yesus Kristus, dan itu adalah sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yesus memberikan 3 perumpamaan untuk menjelaskan mengapa dia begitu menuntut banyak biaya kepada pengikutnya. Orang yang membangun menara, raja yang berperang, dan garam yang kehilangan rasa. Penafsiran umum adalah bahwa orang percaya diwakili oleh orang yang membangun menara dan raja yang berperang. Dan sebaiknya kita menghitung biayanya, counting the cost sebelum kita mulai. Agar kita mulai, wah semangat, mulai yuk bikin program ini. Barusan 2 minggu, 3 minggu, loyo. Saudara ya, agar kita tidak memulai dan tidak dapat menyelesaikannya. Namun saya setuju pada Campbell Morgan bahwa sang pembangun dan raja tidak mewakili orang percaya, melainkan Yesus Kristus. Dialah yang harus menghitung biayanya untuk melihat apakah kita adalah jenis bahan yang dapat dia gunakan untuk membangun gereja atau melawan musuh. Dia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan pengikut yang setengah hati, yang mendua hati, dan tidak membawa berbayar harganya. Saat saya melihat buku-buku perpustakaan saya mengenai jilid biografi dan autobiografi Kristen, terutama orang-orang Puritan, saudara, kisah pria-pria wanita saleh yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan gereja dan pertempuran melawan musuh. Itu adalah mereka yang bersedia membayar harganya. Dan Tuhan memberkati mereka serta memakai mereka. Mereka adalah orang-orang memiliki garam dalam karakter mereka, yang tidak terpengaruh sama iklim-iklim dunia. Setelah Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa mereka adalah garam dunia, ketika orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebuah mujizat terjadi dan tanah liat diubah menjadi garam. Garam merupakan barang berharga pada masa itu. Bahkan sebagian gaji seorang prajurit diberikan dalam bentuk garam. Ya, kata garam dan gaji berkaitan, karena itu ada perkata ia tidak layak mendapatkan garamnya. Garam adalah uang, saudara.
Garam adalah bahan pengawet, dan umat Tuhan di dunia ini membantu menghambat pertumbuhan kejahatan dan pembusukan. Garam merupakan zat pemurni, antiseptik yang membuat segala sesuatu menjadi lebih bersih. Mungkin terasa perih untuk menyentuh luka, tetapi garam akan membantu membunuh infeksi. Garam memberi rasa pada sesuatu dan yang terpenting membuat orang haus. Melalui karakter dan perilaku kita harus membuat orang lain haus akan Tuhan Yesus dan keselamatan yang hanya dapat Dia berikan. Garam modern kita murni, tidak kehilangan rasanya, tetapi garam pada zaman Yesus tidak murni dan dapat kehilangan rasanya, terutama jika bersentuhan dengan tanah, debu, adama. Setelah rasa asinnya hilang, tidak ada cara lain untuk memulihkannya dan garam itu dibuang ke jalan untuk diinjak-injak. Itu adalah garam pada zaman Yesus. Ketika seorang murid kehilangan karakter Kristennya, saudara, ini penting. Ketika seorang murid kehilangan karakter Kristennya, ia tidak berguna dan pada akhirnya akan diinjak-injak oleh orang lain dan mempermalukan Kristus. Pemuritan adalah urusan serius. Jika kita bukan murid sejati, maka Yesus tidak dapat membangun menara dan berperang. Selalu ada kata jika dalam kaitannya dengan pemuritan. Tulis Oswald Chambers, dan itu menyatakan kita tidak perlu menjadi murid kecuali kita mau. Saudara penutup, tidak ada paksaan. Yesus tidak pernah memaksa kita. Hanya ada satu cara untuk menjadi murid, yaitu mengabdi dengan total kepada Yesus. Jika kita memberitahu Yesus bahwa kita ingin memikul salib kita dan mengikutinya sebagai muridnya, maka Dia ingin kita tahu persis apa yang akan kita hadapi. Dia tidak menginginkan pengharapan palsu, ilusi, atau tawar-menawar. Dia ingin menggunakan kita sebagai batu untuk membangun gerejanya, prajurit untuk memerangi musuh-musuhnya, dan garam untuk memperbaiki dunianya. Dan Dia mencari kualitas, saudara. Lagi pula Dia sedang dalam perjalanan ke Yerusalem ketika Dia mengucapkan kata-kata ini. Dan lihat apa yang terjadinya di sana. Dia tidak meminta kita melakukan apapun baginya sebelum apa yang Dia lakukan bagi kita. Kepada beberapa orang Yesus berkata, kamu tidak dapat menjadi muridku. Mengapa? Karena mereka tidak meninggalkan segalanya baginya, menanggung malu dan celaan baginya, dan membiarkan kasih mereka kepadanya mengendalikan mereka. Saudara, mereka adalah orang-orang yang merugi. Saudara, apakah Anda ingin menjadi murid Yesus? Tidak hanya menjadi orang yang datang ke jamuan malam, tetapi menjadi murid Yesus sejati. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. 2 minggu lagi, kita akan melanjutkan sukacita keselamatan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pengajaran malam hari ini. Biarlah tidak ada kepalsuan dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus yang memiliki
kualitas, yang memiliki loyalitas dan totalitas kepada Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu, bila malam hari ini kami terus merenung, kami terus introspeksi diri, agar kami tetap setia di dalam Kristus, mau menerima, bersyukur dan memuji menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan buat pengajaran berkati hamba-Mu, Pastor Dapicang yang mengajarkan buat kami semuanya. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini dengan urapan yang luar biasa, urapan pengajaran-pengajaran yang daripada Tuhan, terus sampaikan melalui hamba-Mu ini sehingga membaikkan bagi kami semuanya ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, bahkan juga dalam rumah tangganya. Bapak kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih kuasa-Mu keberadaan Pak David saat dari dalam hotel Grand Usu. Kami percaya Tuhan dengan keberadaannya membawa berkat, membawa terang dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga malam hari ini ada dalam kelas ini. Kiranya juga Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat kesetiaan kepada Engkau, berkat damai sejahtera kepada Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan yang terus menjadi bagian hidup kami selama kami mengiring Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami mengiring Engkau. Lakukan kami kemampuan, kekuatan untuk kami berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bila kami tidak dipengaruhi, kami tidak dipengaruhi oleh hal-hal apapun, tapi kami melihat setiap kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami malam hari ini, juga berkati teman-teman kami yang tidak bergabung bersama kami dalam aktivitas mereka. Tuhan berkati merekanya. Terima kasih. Bahwa sebentar kami mau istirahat, Tuhan juga berkati kami dalam istirahat malam hari ini. Kami melihat hari esok, hari yang baru, berkat yang baru, anugerah yang baru, kasih yang baru yang daripada Tuhan, sehingga kami memiliki pengharapan yang baru yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mengakhiri Bible Study malam hari ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Silakan Pak David. Mari angkat tangan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita selalu menyertai kamu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.